Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi dalam kuliah bersama saya dan Pak Rudi di kelas spreadsheet. Oke, kalian di awal harus download filenya dulu yang ada di Bismart ya guys. Nah ini filenya ini nih. Oh belum saya share, sorry. Baiklah saya share kalau begitu share. Apakah sudah kelihatan saya membuka suatu Excel? Ya, sudah kelihatan, Mbak. Sudah kelihatan? Oke, guys, bagus. Nanti ya, di hari ini kita berapa Pak Rudi? Berapa tab? 1, 2, 3. Banyak, Pak. Kurang lebih 6. Oh, sampai lookup match ya? Yap. Ya. Master inventory list belum ya? Master inventory itu sebagai referensi, Pak, tabel referensi. Oh ya, sama kayak untuk master employee list ini juga referensi aja. Baik, berarti nanti kalian perhatikan, saya sama Pak Rudi akan mengerjakan gitu ya. Kalian perhatikan, nah itu akan menjadi tugas kalian. Jadi yang kita ajarin ini juga jadi tugas ya Pak Rudi ya? Yap. Bukan file terpisah ya? Jadi satu kesatuan. Penjelasan sendiri, assignment sendiri tidak, tapi ini adalah sekaligus dijelaskan sekaligus menjadi tugas kalian dengan file yang sama ya Pak Rudi? Ya, hal ini mempertimbangkan karena ini sudah termasuk Excel tingkat lanjut ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi begini guys, seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, kita itu mempunyai data yang sebenarnya sedikit gitu ya. Kalau sedikit di manual sih enak, tapi ini kalau banyak begini kan jadi repot. Misalnya nih, ini gambaran tentang sales figures ya di bulan Desember 2020. Ada 5 orang salesman atau salesperson. Kalau salesman kan laki-laki ya, tapi kalau bisa ada perempuan, ada laki-laki, itu adalah salesperson ya. Jadi ada salesperson, lalu didata dari week 1 sampai week 4 ya. Dalam sebulan di bulan Desember 2020 ini dengan total sales ini ada di pojok gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian ingin menjumlah week 1 total penjualan berapa itu gimana? Dari H. James sampai D. O'Brien ini. Itu gimana? Yang kalian tahu aja. Caranya gimana? Biasanya ayo. AutoSum. Yes. Ya betul, pakai AutoSum ya. Nih, AutoSum yang ini nih, kelihatan nggak nih? Saya ikuti aja pointer saya. Ya, saya klik di sini AutoSum. Ya, nah itu udah otomatis tuh dari week 1 5 orang langsung saya enter. Lalu, kalaupun saya geser ke kanan, dia rumusnya menyesuaikan. Gitu. Tuh, ya caranya mau ngeliat rumus gimana? Bisa pencet klik 2 kali. Kelihatan range yang dijumlah atau pencet F2 ya, F2 nah itu juga kelihatan range-nya ya, seperti ini ya. Nah tapi ada ya penjumlahan nggak yang kayak begini, penjumlahan yang pakai range dan kita bisa kasih nama itu range-nya ya. Nah penjualan yang seperti penjumlahan seperti itu begini loh ya. Kita klik di weekly total di week 1, lalu kita pergi ke sini loh, ke sheet name box ini loh. Ya. Kita kasih klik di sini. Nah, bukan weekly totalnya, tapi ini kita blok ini. Kita blok dari H. James sampai D. O'Brien di week 1 ya, di week 1 itu kita blok semua 5 di week 1 5 orang. Lalu kita pergi ke sini. Kita kasih ke name ini. Ini kita kasih nama week _1. Karena di Excel jangan sampai nggak ada spasi ya. Karena ada spasinya kasih aja underscore. Ya. Enter. Nah, ini kita sudah bisa teridentifikasi ini namanya week 1 gitu. Nah, caranya menjumlah gimana? Ya. Nggak usah dijumlah pakai sum, AutoSum juga bisa ya, sama dengan sum ya, buka kurung. Nah buka kurung ini bisa kita tulis week. Nah kita tulis
WE aja sudah kelihatan ada week 1. Kelihatan nggak? Ya udah klik aja week 1-nya itu. 2 kali klik, tutup kurung, enter. Jumlahnya sama nggak sama tadi? Sama nggak? Sama. Ya, Sama, Pak. ya, ini jumlahnya sama. Jadi ini bukan penjumlahan dari B5 sampai B9, tapi adalah penjumlahan dari week 1. Ini punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, misalnya nih kalian kesasar ke sheet yang mana lah, nggak tahu ya. Kalian mau nyari week 1 tadi di mana ya? Ini pergi aja ke sini gitu. Oh, ada yang kita kasih nama week 1 tadi. Ya kita klik aja. Kembalilah kita ke sini gitu. Mau dari mana aja, kalau kita klik week 1, kita kembali lagi ke sini. Oh, jadi penjumlahan tuh bisa dikasih nama ternyata. Ya. Lalu misal kita mau nge-print cuman week 1, itu ya bisa. Kita klik file, ya, kita print. Ya. Kita print, pilihannya adalah bukan print active area, bukan print entire work, tapi print selection. Nah, kelihatan nggak? Kita ini mau nge-print yang, print apa jadi begini, harusnya saya mau nge-print week saja ya, print ya. Terus kita pilih yang print selection. Kita blok ini, kita print seperti ini bisa ya, print selection. Nah, itu kita juga bisa pilih ya, print yang tertentu itu kalau sudah dikasih week 1 gitu. Kita klik di sini week 1, terus kita print, ya kita cuman ngeprint yang di sini gitu. Ya. Nah, tapi kalau kekurangannya adalah kalau kita geser rumusnya ke kanan. Nah, kita lihat, dia ini berlaku absolut. Ya. Ini kan salah nih jumlahnya, bener nggak? Kan kalau week 2 harusnya week 2 ya, ini week 1 semua. Nah, itu kelebihan dan kekurangan sum dengan menggunakan apa? Name area ya. Kita lihat di sini di week 1 ini. Ya, itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke guys, sampai sini udah paham? Bahwa kita bisa menjumlah dengan nama yang namanya week 1. Kita kasih nama sendiri tadi, kasih nama di pojok sini. Nah, kalau melihat dari konstruksi data di sini ya, kita lihat ya, di sini ada monthly goal. Monthly goal-nya itu adalah target bulanan, yaitu sebesar berapa nih target bulanan? $34.000. Nah, ini setiap salesperson itu punya target. Ya. Kita lihat, kalau si H. James saja, dia dalam bulan Desember itu dia memperoleh berapa nih? $36.245.000. Tercapai nggak targetnya? Tercapai, Pak. Oke, tercapai. Nah, kita bisa tulis goals-nya itu. Di sini pertanyakan was goal meet, jadi jawabannya yes or no. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya ini cuma 5 ya. Kira-kira yang tercapai siapa aja? James, Smith, O'Brien. James, Smith sama O'Brien. Yang 2 ini Kaydan sama El Carey enggak ya? Betul? Iya, Pak. Betul. Kalian masih bisa lihat karena cuma 5. Kalau datanya 1000 gimana? Betul. Nah, itu loh, pusing, masa dicekin satu-satu ya. Excel itu tidak sebodoh mesin tik. Kalau mesin tik memang bodoh, nggak bisa mikir. Tapi kan ini Excel, ya kita bisa cari itu dari 5 orang ini yang met the goals siapa gitu ya. Caranya gimana ya Pak Rudian? Kira-kira ini di sini pengennya jawabannya yes, no, yes. Tergantung siapa yang tercapai goals-nya gitu ya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak pernah pakai fungsi if? Ya, kalau
lebih dari 34.000 itu berarti goalnya meet, alias di sini yes gitu. Tapi ada rumusnya. Nah, rumusnya ini bisa kita pergi ke H5 ya, tempat nanti kita mau bikin rumus, terus kita klik ke formula. Ini di sini ada formula. Ya. Ada formula, terus di sini ada logical. Kita pilih yang logical ya. Kita klik logical, kita pilih if. Ya, kita pilih if. Oke, nah gini. Ya. Nah, terus gimana? Syaratnya apa? If apa? Apa nih? Yang kita jadikan apa? Yang kita jadikan dasar logika apa? 34.000 atau 36.000? Dua-duanya, Pak. Ya, nanti dua-duanya masuk. Tapi ini kita pengen lihat apakah di F5 miliknya H. James itu melebihi 34.000, kan begitu ya? Siap. Nah, ternyata ini 36, oke. Tapi bahasa notasinya, ya. If, klik aja berapa nih? Ayo sebut di kolom F. F5. Terus lebih besar atau sama dengan berapa? Yang mana? Yes, betul. Betul. Terus? Ayo, siapa yang bisa bantu keaktifan ini? Nanti Yes. saya catat. Tolong catetin ya Pak Rudi. Iya, Pak. Tadi yang jawab-jawab tuh udah ada itu tadi, sering-sering jawab tuh mas-mas tadi. Siap. Tadi Apa ya? Mas Raihan sudah saya catat, Pak. Oke, sudah. Oke. Ya, jika F5 lebih besar atau sama dengan 34.000, ya, itu adalah apa jawabannya? Yes, Yes. bukan. Ya, betul. Kalau terjadi true itu pilihannya adalah apa? Yes. Yes. SS1 aja. Kalau tidak, No, Pak. Pak. nah, oke. Nah, yes. Ya. Mau di-copy ke bawah boleh, tapi tunggu dulu. Ini rumus sudah bersih ya belum? Istilahnya Pak Rudi itu tukang bersihin Excel. Dan itu punya Data. ya cleaning data namanya. Dan Cleaning, cleaning data itu bukan cleaning. apa? Cleansing. Oh ya, cleansing data. Jadi abis di cleansing itu lebih bening gitu, bening gimana? Nah, tapi ini tadi masih kurang clean ini. Kenapa? Kalian kan sudah belajar ngasih nama suatu area, betul ya? Kalau tadi kayak week 1, bener nggak? Ini bisa nggak dikasih nama nih 34.000? Bisa. Bisa, caranya ya sama. Klik aja 34.000. Ya, di sini kasih nama apa? Goal. Sesuai aja sama itu namanya, goal. Enter. Oh, namanya goal. Nah, ini bisa aja sih rumusnya udah jadi tadi ya. Tapi I2 ini kita ganti goal tuh ya bisa loh. Ya. Balik, terus kita pencet GO aja udah keluar tuh. Oh, goal, ya udah goal. Hasilnya sama. Klik 2 kali. Nah, bener ya. Jika F5 nih lebih besar sama dengan goal, berarti adalah yes. Kalau tidak berarti no. Ya udah enter aja. Yes. Nah, ini kita tarik ke bawah. Seret. Nah, Saya sedikit menambahkan, Pak. betul. Gimana Pak Rudi? Biasanya agak keliru di sini, Pak. Logika lebih dari sama dengan. Ya. Sama logika lebih dari, Pak. Yes. Kalau logika lebih dari sama dengan, berarti 34.000 itu masuk dalam hitungan. Betul. Tetapi kalau lebih dari, itu hanya 34.001. Yes. Itu yang masuk hitungan, tapi 34.000-nya enggak masuk hitungan. Jadi mohon hati-hati dengan lebih dari sama dengan dan lebih dari. Betul. Kalau ada sama dengan berarti 34.000 nggak masuk.
masuk. Oh iya, sama dengan kan ya. Ah, Nah, tapi kalau lebih dari 34.000 nggak masuk. betul. Oke. Jadi ini kalau tujuannya monthly goal ya 34.000 kayaknya masuk ya Pak Rudi ya. Kan monthly-nya 34, goals-nya tuh 34.000 ini. Ya, betul Pak, masuk Pak. Dalam kasus ini begitu, tapi Pak Rudi ingin menyampaikan bahwa ya di atas 34.000 tuh bisa diakali dengan menghilangkan sama dengannya ya Pak Rudi. Jadi kalau 34.000 tuh belum gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Ya, itu harus hati-hati ya. Nah, dalam kasus ini kita pakai lebih besar dan sama dengan. Ya, begitu ya guys. Nah, ini rumusnya sama, kita pencet F2. Oh, lebih besar dari goal ya. Ya, betul. Nah, ini kenapa kita pakai goals ya? Coba kita kembali lagi pakai yang bukan goals. Tapi pakai yang I berapa nih? I2 ya? Nah, I2. Nah, yes, ya benar sih. Coba kita tarik hasilnya ke bawah. Nah, kok beda ya? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kesalahannya di mana? Ayo, poin ini ada yang bisa menjelaskan? Mungkin karena itu yang I2-nya kan nggak ditulisin goals, jadi ikut turun kalau itu rumusnya juga diturunin Pak. Yes, betul, Cantik poin. Antemnya berapa Mbak Cantik? Belakangnya 057 Pak. 057 kelas? Kelas C20 untuk spreadsheet Pak. Oke, terima kasih Mbak Cantik. Siapa? Hati-hati. Tapi ya, Pak Rudi jangan nambah-nambahin burukan di belakang situ. Emang kalau ditambahkan jadi apa Pak? Ya, jadi Bahaya Pak. kalau Cantiknya seneng sih nggak apa-apa, takutnya Cantiknya marah. Aduh. Oke Kak. Tadi jawaban Mbak Cantik gimana Pak? Iya, jadi bener nih. Kalau kita pakai tadi I2, ternyata bener ya itu. Ya ini yang satu sih bener ya. Tapi begitu kita turunin ke bawahnya, dia turun ke I3 nih yang warna merah. Kita turunin lagi ke bawah, turun lagi dia malah ke sini. Berarti harus diabsolutkan. Nah ini bisa jalan keluarnya ada dua. Dengan tadi yang nama goal itu, atau di I-nya dikasih apa nih? Nilai absolut. Nih pakai dolar, enter. Nah kalau kayak gini kita coba begini ya nanti sembuh lagi masalahnya. Bener nggak? Bener Pak. Iya benar Pak. I2. Dalam Excel itu ada yang dinamakan sel atau rank relatif dan sel atau rank absolut. Betul. Kalau absolut itu kita akan mengunci sebuah value dalam pergerakannya untuk baris dan kolom. Sedangkan semi absolut itu bisa mengunci salah satu kolom atau baris doang. Yes. Kalau relatif dia akan mengikuti pergerakan di mana kita mengcopy dan mempaste formula tersebut. Begitu. Betul itu. Ya. Oke. Nah, karena ini pelajaran baru, kalau nilai absolut itu udah sering ya, kita pakai A ini aja lah yang kita bikin nama apa tadi? Goal ya. Kita kasih goal di sini. Ini ada langsung tuh. Klik aja selesai, enter. Ya. Karena yang tadi ini namanya adalah goal nih yang 34.000. Gitu ya, guys. Oke Ada Pak. pertanyaan sampai sini? Belum Pak. Belum ada Pak. Belum, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, sekarang syarat berikutnya adalah ada bonus ya. Jadi kalau misalnya H. James sampai di O'Brien ini bisa dapat bonus. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, was the goal meet-nya harus yes. Syarat kedua, setiap week mereka penjualannya harus di atas 8.000, itu baru dapat bonus. Kalau tidak dapat bonus. Jadi misalnya nih kita lihat nih si D. O'Brien ini, dia goalnya meet nggak? Yes. Meet nggak di atas 34.000 ya? Tapi dia kira-kira berhak atas bonus nggak? Dua Pak. Kenapa? Karena 1 minggu sama 2 minggunya itu 7.000 Pak. Yes, bukan 8.000.
8.000. Nah, syaratnya itu. Nah, ini. Bentar, Jadi kita Pak. di sini nanti ada yang bonus, ada yang nggak dapat bonus nih. Ya, Mas Dwi, NIM-nya berapa, Mas? 02 Pak, 02. Kelas kelas A20. A20. Oke, makasih Mas Dwi. Silakan Pak Pondi lanjut. Baik. Nanti pas Pak Rudi jelasin saya yang gantian ya. Siap. Oke. Nah, ini bonus status. Ya, kita lihat sekarang syaratnya itu 2. Ya, tadi, jadi harus goal meet-nya harus yes, dan setiap week harus 8.000. Berarti 8.000 itu adalah nilai minimal. Jadi ada min di situ, nanti harus gimana gitu ya. Nah, ini karena rumusnya logikanya ada 2, kita masuk ke logika AND. Ya, jadi nggak cuman if, tapi ada and, ya, and to dan gitu loh. Ya udah, caranya gimana? Mari kita pergi ke formula, terus ke logical lagi, ke fungsi if lagi. Nah, logical testnya apa? If, ya. Terus di abis if kita harus tulis and. If and, ya, apa? Kurung buka. Yes, kurung buka, betul. Terus jangan lupa abis if, N-nya, Pak. ya, abis if kita buka kurung, abis nulis rumus n juga kita harus buka kurung lagi. Tadi syarat pertama tadi apa? Yes dulu ini, bener nggak? If, Iya Pak, ya, H berapa nih? Kali 5. Ya, H5. H5 apa? Sama dengan yes. Ya, if H5 sama dengan yes. Terus gimana? Syarat kedua apa? Titik koma ya. Yap. Tergantung Pak. Titik koma bisa koma. Ya, titik koma bisa koma. Ya. Terus kita kemana? Big one. Ke value is true belum ya Pak Rudia? Belum. Kita ke big one dulu, Pak. Oh iya, ke week 1 dulu. Sebentar, tapi di sini ada yes, habis itu ada minimal dulu kayaknya Pak Rudi. Oke, bisa juga Pak. Minimal value-nya kita isikan min. Kita tulis min dulu, min, ya. Habis min kita lihat, ya, minimal berapa tadi? Week 1 8.000. sampai 8.000 Pak. week 1 sampai week 4, ya. Sorry, abis min tadi, abis kita nulis min, kita harusnya bikin apa? Buka kurung dulu, sorry ya. Nah, kita tulis range-nya dari week 1 sampai week 4 ini, ya. Nah, seperti itu. Terus tutup kurung, kurung tutup itu harus lebih besar, sama dengan berapa? 8.000. Nah, 8.000 Pak. 8.000. Terus kurung tutup, koma, apa? True-nya apa? True-nya? Bonus. Sorry. Sini aja. Ya. Masih invalid, Pak. Berarti ada satu yang masih salah. Ya. 8.000. Itu sama dengan. Jadi di N itu tutup dulu. And 8.000. Oh iya, sebentar, 8.000, terus ini koma dulu, titik koma, terus bonus, terus no bonus. Coba ya, ini coba dulu nih, bener apa enggak nih, baru ditutup. Itu masih invalid, Pak. Valid ya? Yap. Salah gimana ya tadi ya? Oke, jadi begini, Pak Ponti, saya hanya menambahkan Bapak aja. Oh, jangan terlalu banyak dihapus, Pak. Enggak, dari sini aja, kurung buka, terus kita kasih week tadi, kita ulangin, tutup kurung, Ya, lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 8.000. 8.000, tutup kurung. Nah, ini tutup kurung dulu ini. Gitu Nah, ya. sama dengan true. Nah, baru masuk ke value if true.
True. Kalau true, masih masih invalid kan Pak indikatornya. Nah berarti ada beberapa poin yang salah. Kalau saya lihat dari formula bar itu memang min-nya itu belum ada kurung bukanya Pak. Sudah. Oh, kurung buka. Bentar. Ini kan N H5 sama dengan yes. Betul. Terus habis itu min kurung buka ini sudah juga lebih besar sama dengan 800. 8.000 tutup kurung. Sama dengan true. Sama dengan true. Nah, kemungkinan besar salahnya itu ada di titik koma, Pak. Coba diganti koma. Ya. Ini nih. Ya, karena ada beberapa Excel yang dia menggunakan koma, bukan titik koma. Oke, itu sudah betul. Nah, ini baru. Oh iya, itu dia. Jadi indikatornya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Ketika itu invalid, berarti ada kesalahan pada penulisan formula. Betul. Paling kalau nggak titik koma ya koma biasanya salahnya. Ini sama dengan true. Nah, kan hilang bener itu titik komanya yang tadi itu. Ya betul. Kadang-kadang begitu. Kalau Apple koma ya Pak Rudi, apa titik koma? Ada yang koma, ada yang titik koma juga Pak, tergantung setelan kita. Pantesan saya nyontek di rumus kok dia di situ titik koma ya, di sini koma nih. Yap. Itu memang kebijakan dari masing-masing komputer Pak, masing-masing laptop, bukan di office-nya. Oke, sip. Lanjut ya. Yuk. Kalau true berarti bonus. Kalau false no bonus. Nah, gini loh. Oke ya. Yes. Kita lihat ke bawah. Oh, berarti ternyata yang dapat bonus tuh cuman berapa orang? Dua. Yang lain ini enggak, karena ini coba kita lihat. Kedan, memang oh ya jelas kalau ini udah jelas ya. Tapi dari yang yes 3 orang ini yang dapat bonus cuma 2. Karena si O'Brien ini di 2 minggu ini tidak dapat, minggu 1 minggu 2 tidak dapat 8.000. Nah masalahnya kalau datanya sedikit sih bisa ya, kalian bisa manual ya. Tapi rawan salah juga. Nah kalau ada 100 orang, ada 20 orang sales kan kalian pusing sendiri gitu. Ya. Nah sekarang kalau sudah begini, misalnya ada 1000 daftar salesperson. Nah, di sini kita harus isi nih di sini. Ya, karena number of salespeople who have reached their goal. Berapa jumlah orang yang mencapai tujuan? Ya, kalian di sini ngelihatnya 3, kalian isi 3 gitu. Terus saya pengen satu lagi nih. Ya, who got their bonus, bonus. Who got who got their bukan rich. Jadi saya pengen tahu berapa orang yang dapat yang mencapai tujuan dan siapa aja yang mencapai bonus. Sekalian isi 2 gitu di sini. Begitu caranya. Ada cara pakai count if. Yes, siapa itu yang jawab? Mbak Anissa Nur, NIM-nya berapa? Belakangnya 14 Pak. Ya. 14 kelas? A20. Oke, A20. Siap, makasih Mbak Anissa. Bagus ya Anissa. Jadi nggak usah capek-capek lah. Kalau misalnya ini kalian bisa cepet ngisi 32 karena lihat ke sini manual gitu. Tapi kalau ada 100 masa sih kalian itu manual, jangan kurang kerjaan gitulah. Ya, di sini kita pakai count if ya. If syaratnya ya ini. Kalau yes, kita yang tarik kan yes. Terus di sini siapa aja yang dapat bonus gitu. Jadi nggak semua ya. Sama ke sini ke formula, terus ke logical ya. Count if tuh ada di sini ya. Kalau di sini nggak nemu ya udah nulis aja sama dengan ya. Sama dengan count if. Ada 2 ya, count if sama count if. Ada S-nya, ini S berarti jamak kalau ada beberapa kondisi dan beberapa sel gitu atau berapa range, tapi ini kan cuma 1 kita pakai ya. Count if ya
Mana yang mau kita range-nya? Yang pertama yes no toh, ini buka kurung dulu jangan lupa. Ada dua ya, range sama kriteria. Ya udah range-nya dulu. Ya, range-nya kita blok, tutup kurung. Nah, kriterianya apa? Yes, betul. Ya, yang mau hitung kan yang dapat tercapai tujuannya aja. Berarti yes. Nah, berarti cuman yes-nya aja, nggak semua. Yes. Tutup kurung. Tadi nggak kurung tutupnya bukan di situ ya. Itu koma dulu baru kurung tutup. Kita lihat. Nah, kan jadi, oh begini tuh. Jadi ini range sama kriteria yes. Oh, ada berapa? Jadi di range H5 sampai H9 yang yes tuh ada berapa gitu. Nah, gitu. Ini sama nggak rumusnya? Sama. Bukan di H6, H10, tapi apa range-nya? Yang mana? Yang bonus sampai no bonus, ya. Terus di sini apa yang kita mau? Yang bonus apa no bonus? Bonus. Yes. Bonus, Pak. Betul. Bonus. Enter. Oh, begitu toh. Nah, kalau kalian garap ribuan salesperson kayak gini mah 5 menit aja selesai ya. Betul nggak Pak Rudi? Betul banget, Pak. Iya. Siapa yang dapat bonus, siapa yang nggak dapat bonus. Dah selesai. Apalagi kalau dapat HR, Pak, pekerjaannya besok. Betul. Penggajian, pusing kayak gini. Ya, karyawannya ada 500 aja udah pusing. Ya. Oke, baik. Ini di if function ya. Ini seperti inilah namanya fungsi if gitu. Ya, if function. Nah, sekarang kita melangkah ke sum if function. Ya. Sum if function di sini kita perhatikan ya. Kira-kira ini ada data apa sih? Ada sekitar 200-an ya. Ya, kalau mau ngelihat ya udah di sini di kolom A ini klik aja di mana aja. Kita kontrol shift terus ke bawah. Oh, ada 272 data toh. Jadi jangan terus diturunin begini ya. Ya ini terlalu manual. Kalau cuma 200-an aja masih bisa lah, tapi kan tetap butuh waktu ya. Pakai shortcut dong. Di sini ada 272 baris gitu. Ya. Tadi shortcutnya adalah Ctrl Shift terus pencet ke bawah. Yang kursor ke bawah. Oh, ada 272 baris toh. Nah, di sini ada bulan ya, ada month ya. Terus store ini toko kode toko ya. Ya. Terus ini mungkin barang penjualan dengan unitnya berapa gitu. Nah, pengennya data ini kira-kira apa? Kalau ada kotakan begini, kira-kira kalian sudah bisa tebak belum maunya apa? Saya ingin apa? Anda ingin toko mana? Ya, Anda pengen ke toko tertentu dengan menampilkan total unit sama total salesnya dengan hanya nulis store-nya di sini, dengan kode store ini nih, yang ini. Nah, kalau yang ini kita pengen lihat barang apa aja sih yang laku gitu. Dengan total unit, total sales. Nah, ini kan rumit banget nih store-nya ada berapa kode nih? Ada 1000, 1050, 2000, 2050, 3000, 3050. Ini kan manual lah, jelas susah banget ya. Betul nggak Pak Rudi? Betul. Kita harus pakai yang namanya apa ini yang bisa membantu kita untuk menjawab permasalahan ini gitu. Misalnya di toko 3000 nih, ya, total unitnya itu 502, berarti nanti di sini 500. Ya ini ada 3000 di sini 3000 lagi, di sini 3000 lagi, ya, terus di sini 3000 lagi. Nah itu total semuanya berapa? Apa pakai subtotal, Pak? Namanya pakai sum if juga bisa Pak Rudi. Oke. Subtotal ya bisa, tapi kan itu kita mesti shorting di sini yang seperti pertemuan kedua apa ketiga yang dulu nge-short itu. Jadi lebih lama ya, Pak ya? Ya tergantung selera sih. Cuman kalau ini nanti tinggal tulis di sini langsung keluar. Ini alternatif ya. Itu semua tergantung selera, tapi di sini kita alternatif belajar fungsi tentang sum if ya. Nah, kita lihat nih sekarang. Ya. Formula logical ya. Sum if-nya nggak kelihatan, ya tulis aja sama dengan sum if ya, sum if, terus jangan lupa buka kurung gitu ya. Terus yang mau
di sini lihat sum if rumusnya. Ada range, ada kriteria, ada sum range. Ya, kira-kira range-nya yang mana? Yang store bukan Pak. Ya, store ya. Karena kita kan Astarnya, NIM-nya berapa? Akhirnya 4185 Pak. betul. Ya, jadi store kita lihat di sini range-nya tuh store ini. Udah, kita klik di sini di store, tapi nggak usah di drag ke bawah. Control Shift panah turun. Nah, itu udah semua tuh, nggak usah capek-capek. Loh, kalau datanya udah 1000, 2000, 3000, 10.000, masa kita mau ngedrag sampai bawah, kapan selesainya gitu. Ya, betul nggak? Betul. Betul, Pak. Nah, terus yang kedua, koma, itu kriterianya sekarang. Kriterianya kita mau ngambil apa? Unit bukan, Pak? Ya ini yang mau kita tulis di sini, di store. Ya. Hah? Di G3 ini kehalangan soalnya. Ini kan rumus di H ya, di H3. Tapi kriterianya kita kan pengen store-nya itu, bener nggak? Range kriterianya, terus sekarang kriterianya kan kita tulis. Tadi kita mau nulis 3000 ya. Berarti G berapa? 3. G3. Atau G3 bisa dikasih nama ya Pak Rudia sebenarnya ya. Ya. Ya, oke. Terus koma lagi, satu lagi apa? Sum range. Mana yang mau kita lihat kalau total units? Yang units, betul? Kita klik, terus kita control shift panah ke bawah. Nah, selesai. Selesai. Terus kita kasih kurung, tutup, enter. Nah, sekarang kita mau tulis 3000, terus mau nulis kode berapa? 3050. Ya, 3050. Nah, ini udah berubah lagi. 1000. Kondisi itu sih ngaco deh. Di situ dong. Tanya di sini ya. 1000. Oh, segitu toh. Terus mau nulis kriteria mana? 2050. Oh, store 2050 tuh 17.038 unit. Oh, jadi ini namanya apa tadi? Sum if. Nah, sekarang dengan rumus yang sama ini, tapi yang kita minta bukan total unit, tapi total sales gitu. Ya, total sales sama nggak kira-kira? Rumusnya sama ya, tapi nanti range-nya beda. Gitu. Ya, range-nya beda sama range totalnya beda, tapi G3-nya ini tetap sama ya. Kita copy dulu aja ya. 0 jelas karena dia pasti geser, lalu pencet F2. Nah, kita lihat nih, ini banyak yang salah nih ya. Sum if-nya ini bukan H3 tapi tetap berapa? Ini Pak. ya, kriterianya tetap G3 gitu. Cuman di sini range-nya ini itu bukan tetap range-nya apa tadi? Tetap tetap store ya, betul nggak? Kan geser. Harusnya ke store sama ke sales gitu. Ya. Jadi range-nya yang ini kita ke store, control shift turun ya. Dah. Terus yang ininya sum range-nya yang bukan yang unit tapi yang Sales, Pak. Control Shift turun gitu. Kurung tutup. Ya, sudah kurung tutup. Sama kan rumusnya. Enter. Nah, 3000, 1050. Aduh, sampai salah tulis. 1050. Oh, sekian tuh. Ya, 2000. Oh, sekian. Nah, yang SKU saya nggak jelasin di sini. Itu sebagai tugas kalian. Betul nggak, Pak Rudi? Betul, Pak. Kira-kira rumusnya sama nggak? Sama, tapi jangan sampai salah di mana? Di range sama Tuh, di range sama. Ya, tapi ini ganti juga karena kriterianya ke mana? Ke G berapa nih? G5
G5 pak. Bukan G3 lagi, G5. Sebetulnya ada cara curang itu Pak buat Ya, cara curangnya gimana Pak Rudi? Ini kasih tahu Pak, enak banget loh cara curangnya. Ya kasih tahu aja, tapi Oke, jangan Pak. lupa. Yang di total unit tuh Pak. Lifehack pak. Total unit H3. Total unit H3. Oke. Nah. Sama Nah. dengan Nah, ini disama denganin. ya sama dengan sum if Sama dengan sum if kurung buka. kurung buka. Oke, ranknya itu yang diklik B aja Pak. Kolom B. Ini B ini. Klik. Oh iya. Kemudian Tapi koma. gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Oke. Koma. Nah, koma. G3. G3. Nah, G3. Koma. lagi. Terus ini Total unit E aja Pak. Udah, enter. tutup kurung, enter. Iya yo, podo wae. Kenapa coba kok bisa kayak gitu? Siapa yang bisa jelasin? Tak kasih skor tambahan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Logikanya apa? Karena range-nya sama pak. Bukan. Bukan Ya. range. Nah, Logikanya bukan di range, Mas. Tapi logikanya itu di kolom. Dia hanya bermain kolom sesuai kriteria. Ketika range itu tidak mendeteksi kriteria yang sama, Oh substitusi iya. akan menjumlah. nggak masuk dia kayak store yang kosong ini. Ya, Kan kita dan- sudah nulis kriteria ya Pak Rudi ya, G3. betul. Ketika kita menggunakan range kolom, dia bersifat dinamis. Ketika ada penambahan data di bawahnya, dia akan mengkalkulasi sesuai dengan kriterianya. Jadi lebih dinamis. Wah, ini sih gampang lagi sudah. Gitu. Itu hacknya tuh. untuk main kriteria Pak. Untuk main. Bener, asal kita kriterianya nggak salah, saya rasa ya, dia tetap pilih yang kriteria. Yap. Betul. Jadi bukan di kriteria range-nya ya kuncinya, tapi Betul. di kolom sama di kriterianya. Sip. Oke? Gitu Mas Rehan? Oke pak. Yap. Ya, aku juga baru tahu. Oke, guys, lanjut ya guys. Lanjut pak. Ya Pak. Ya ini kalian isi lo ya, jangan terus nggak diisi lo. Ngisinya gampang banget ini, apalagi udah dijelasin sama Pak Rudi tadi. Ya, tapi lihat ini kriterianya apa, bukan store tapi SKU. Ininya total unit sama total saya sama. Ya, nah sekarang kita ke VLOOKUP. Ya, nggak VLOOKUP aja sih, nanti saya jelasin VLOOKUP 1, terus nanti yang kesananya Pak Rudi ya, VLOOKUP-nya macem-macem. Nah, untuk ngerjakan VLOOKUP di sheet ketiga ini, kita harus ngeliat dulu sheet ke... Oh ini ya, Master Employee List. Nah, ini kan ada banyak employee ya, dengan employee ID, ada last name, first name, department, email, phone, extension, location, hire date, pay rate ya. Nah, kita mau ngeliat di sini. Kita mau lihat namanya di sini adalah yang sering kita sebut itu if error ya Pak Rudi ya. Ya, jadi kita mau ngeliat tentang if error gitu. Nah, ini gimana ya if error ini ya? Di sini kan memang kosong ya. Kalau kosong itu ya tidak ada not available karena memang kosong. Sekarang kalau misalnya kita tulis punya si Howard nih 1054. Oh, jadi Howard tuh. Kalau kita tulis punya Joe itu 1056. Oh, ada si Joe tuh. Bener nggak? Oh, sama. Terus kita tulis 1302. 1302 itu Randy harusnya keluar Randy gitu. Nah, gitu. Tapi kan di sini tadi kita kosongin. Nah, kalau kita kosongin jadi not available gitu. Ya, not available. Tapi harusnya tulisannya bukan not available. Kita pengennya employee ID not found. Nah, ya, bukan not available gini. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang rumusnya tuh apa sih gitu ya. Rumusnya tuh kok bisa begitu sih gitu ya. Nah, kita lihat rumusnya, kita bandingin ke F2. Ini rajin-rajin kalau melihat rumus tuh bisa klik 2 kali, ya, bisa pencet F2. Nah, ini rumus dari mana ini?
Ntar saya besarin dulu biar kalian bisa jelas. Oke. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. Ya, kita lihat ke dari master employee list toh. Ya. Dari master employee list. Kita lihat ke sini. Dari sini gitu. Coba kita lihat cari seperti yang kode misalnya si Howard tadi 1054. 1054. Nah, iya memang si Howard ini kan first name. Ya. Tuh. Mana tuh? First name Howard. Ya memang dari sini. Asal datanya tuh dari sini yang kita lihat. Kalau 1054 tuh si Howard. Ya. Nah, jadi kita ke sana. Nah, sekarang kita lihat VLOOKUP ya. Master employee list dari A sampai I ya. Nah, kita lihat kita pengen di sini nggak NA begini ya. Tapi kita pengen namanya itu employee ID not found biar lebih keren karena nggak jelas. Kalau kayak NA ini kan nggak ada keterangannya ya. Nah, ini udah caranya gimana, kita tinggal terusin aja ya. Caranya gimana, yaitu ini di yang baris terakhir ini di ujungnya ya, kita kasih anak kok ini sih ya, kita kasih habis tutup kurung ya, kita kasih apa, koma ya, kita kasih koma, terus tanda petik 2, kita tulis yang maunya kita tadi, employee ID ya, not found. Found, tanda petik 2, tutup kurung. Jangan lupa Pak, ada yang kelupaan tuh. If error di depan. Betul, karena kita kan mau cari if error makanya. Jadi if error tapi kita pakai VLOOKUP gitu ya. Jadi di sini if error gitu ya. Buka kurung, bener ya Pak Rudi ya? Yap. Ya. Nah, terus VLOOKUP terus seperti ini. Jadi di depan harus kita tambahin if error, terus VLOOKUP-nya rumusnya karena ngeliat ke sana, terus kita habis false, tutup kurung, koma, employee ID not found. Ini kita enter. Nah, kan jadinya begini, bener nggak? Betul nggak? Ya kan guys? Betul Pak. Iya, Pak. Ini bisa terus ke sini. Nah, ini kalau kita hapus semua ya, jadi nanti keluarnya ya kan belum di copy Pak. Oh iya, rumusnya ini belum di copy semua ke sini. Lupa. Ya. Nah, begini. Nah, sekarang kita tulis aja 1302 siapa? Oh, si Randy tuh. 1510 ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, 1510. Oh, nggak ada. 1300 ada nggak? Oh, nggak ada juga. Nomornya berapa aja sih? Ya, kita ngeliat ke sana aja. 1067 siapakah? Oh, si Gail. 1284 siapa sih? Oh, si Frank dong. Ya. 1310 itu siapa? Oh, Ellen. Ada itu semua datanya. Ya. Nah, ini namanya apa? Namanya untuk mengecek apa? If error. Jadi kalau if error itu kita bisa kasih suatu keterangan bahwa employee ID is not found. Nah, itu yang namanya fungsi if error. Error, betul sekali Pak. Jadi if error itu untuk menginverse atau membalikkan sebuah value error menjadi apa yang kita inginkan value tersebut. Belum tentu dengan employee ID not found, kita juga bisa mengkreasikan dengan hal lainnya seperti angka, kemudian kalimat lain dan lain sebagainya. Betul. 1310 ini misalnya itu 1152. Nah, ini misalnya contoh. Oke guys, dari saya segitu. Sekarang kita lanjut ke Pak Rudi ya. Jangan lupa kalian bikin fungsi error, if error seperti ini. Terima kasih. Lanjut Pak Rudi, silakan. Oke Pak, makasih Pak. Saya stop share. Sekarang gantian saya nyatetin. Siap deh Pak. Oke, saya izin share screen. Yap,
Sudah masuk ya teman-teman semua? Masuk, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya di sini singkat saja. Saya kira teman-teman sudah terbiasa dengan fungsi lookup dan VLOOKUP. Pertama, VLOOKUP itu merupakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP itu merupakan fungsi lookup secara otomatis. Karena dalam penulisannya misalkan di sini VLOOKUP. Tapi Pak Rudi, agak gedean dikit Pak Rudi. Oke. Biar nanti di video YouTube jelas. Oke. Seperti halnya di sini VLOOKUP. Kemudian ada lookup value. Kita harus mencari sebuah referensi yang kita sebut dengan primary key atau referensi yang benar-benar unik. Nah, di sini kita bisa mengambil employee ID. Kemudian di tempat saya menggunakan titik koma. Tabel array pada kasus ini pada VLOOKUP function kita bisa merujuk pada master employee list. Nah, kita blok aja dari range yang tersedia. Nah, berbeda dengan sum if, kita tidak boleh ngeblok dengan kolom doang. Ini akan memberatkan komputer kita untuk bekerja. Jadi kita menggunakan area range yang kira-kira menjadi titik berat kita dalam mencari data lookup. Nah, selanjutnya kita bisa mengkombinasikan area range ini dengan menekan F4. Tujuannya apa? Supaya nilai absolut ini langsung muncul secara otomatis. Supaya range itu tidak bergerak. Kemudian pada kolom index kita tadi mau mengambil last name ya. Kalau last name berarti kita ambil 1, 2 di indeks kolom 2. Oke. Dengan range lookup. Nah, di sini ada true. True itu untuk mendekati benar atau untuk mendekati sebuah data yang sama persis. Tapi mendekati ya. Kalau false itu adalah extra match. Data itu harus sama persis. Nah, di sini kita akan menggunakan false. Kurung tutup, kita enter. Nah, keluar tuh. Di sini keluar last name. Apakah sudah sesuai dengan last name tadi? Last name di kolom 2. Oke, sudah sesuai. Kenapa kok tadi saya minta untuk absolute kan? Ketika ini sudah di absolute, kita bisa menariknya ke data paling bawah atau bergerak dalam sebuah kolom yang sama. Nah, lalu bagaimana ketika data tersebut dianggap error dan kita ingin memperbaiki ini seperti yang dijelaskan Pak Ponti tadi, kita hanya perlu menambahkan if error. Kemudian saya cuma pengen Pak, ketika itu terjadi error itu tidak memunculkan nilai apapun. Nah, pada formula VLOOKUP ini kita isikan terlebih dahulu sebagai parameter dari yang kita sebut sebagai value pada if. Kita isikan dengan VLOOKUP. Kemudian kita kasih separator titik koma. Kalau pada komputer saya nanti separator bisa berubah-ubah tergantung komputer kalian. Kemudian pada value if error saya isikan petik 2. Ini maknanya kosong. Jadi ketika terjadi error dia akan memunculkan nilai kosong. Bisa juga kita mengikuti employee ID not found. Nah, di sini kita copy aja ke bawah. Nah, nanti rekan-rekan tugas pertamanya adalah mengisikan dari first name sampai dengan pay rate menggunakan VLOOKUP. Tapi jangan lupa untuk range tabel array-nya menggunakan sebuah parameter absolute. Ini penting. Oke? Sampai VLOOKUP ini paham atau ada pertanyaan? Nah, itu berarti bisa ditulis nanti employee ID-nya ditulis, first name, last name, departemen sama pay rate keluar semua Pak Rudi itu. Padahal kita cuma nulis employee ID ya. Yap, betul Pak. Itu tadi ada yang tanya kayaknya siapa ya? Mas apa tadi? Saya Pak, saya masih bingung VLOOKUP-nya analoginya gimana ya Pak ya? Kamu nomor berapa? 178 kelas A apa kelas B?
kelas C Pak, C20 Pak. C20. Oke. Makasih Mas Rehan untuk pertanyaannya. Jadi logika VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil sebuah referensi yang dia bersifat vertikal. Jadi kalau kita lihat referensi di sini, datanya itu bersifat vertikal, mengikuti kolom, bukan mengikuti baris. Makanya menggunakan VLOOKUP logika dasarnya. Dan kenapa kok tadi tabel array kita tidak menggunakan referensi kolom seperti ini? Sebetulnya nggak masalah kalau mau menggunakan referensi kolom tersebut, tetapi di laptop teman-teman, resource-nya untuk processing itu menjadi berat. Terutama dalam hal ini kalau teman-teman mengenal itu nanti RAM-nya yang jadi berat. RAM sama VGA untuk processing-nya. Begitu. Jadi saya sarankan di sini menggunakan sebuah range yang pasti untuk VLOOKUP. Begitu Mas Rehan? Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Apa ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, VLOOKUP ini kan untuk vertikal. Ada lagi sebuah fungsi yaitu VLOOKUP yang digunakan untuk sebuah penataan data bersifat horizontal atau horizontal lookup. Nah, horizontal lookup ini kita bisa lihat di sheet lookup function. Nah, berbeda dengan VLOOKUP, penataan tabel pada lookup function kita bisa melihat di master inventory. Seperti ini. Dia bersifat apa? Dia bersifat row. Ini bersifat row datanya, warehouse 1, 2, 3. Dia berdasarkan baris, bukan seperti tadi. Kalau seperti tadi kan harusnya di sini warehouse atau gudang. Warehouse 1, warehouse 2, 3, 4, kemudian di sini nama produknya. Karena apa? Di sini dalam database namanya produk seharusnya. Nah, data kadang-kadang disediakan itu seperti ini, horizontal. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan sebuah dashboard yang dia itu menunjukkan nilai yang lebih senyatanya daripada bersifat vertikal. Dalam kasus ini, dalam kasus bentuk data horizontal seperti ini, kita bisa memanfaatkan VLOOKUP. Penerapannya bagaimana? Misalkan di sini sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kita menggunakan kode. Kode ini bisa saya patenkan dengan absolut. Kenapa? Karena dia tidak bergerak harapannya. Kemudian di sini saya titik koma. Tabel array. Tabel array-nya kita bisa menggunakan referensi pada master inventory list. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini sebaiknya menggunakan sebuah range yang pasti dan kita absolutkan. Supaya apa? Supaya tidak bergerak ketika kita copy paste ke bawah atau ke kanan, atau bahkan ke kiri atau ke atas. Jadi dia tetap konsisten di tabel array. Jadi saya sarankan ketika menggunakan tabel array itu menggunakan fungsi absolut. Oke, kemudian titik koma. Kita mau mendeteksi row index 6. Kalau tidak salah tadi yang dicek itu berada di nomor 3. Semoga saya tidak salah. Dan di sini saya menggunakan false atau saya ingin mencari value yang benar-benar dia match. Kemudian saya kurung tutup. Nah, dia muncul di kolom 3, 110. Semoga saya tidak salah ya. 110, kolom 3. Nah, dia di sini, warehouse 2. Apakah sudah betul dengan warehouse 2? Produknya XP 200, oke. Ya. XP 200. Kemudian saya copy paste. Oh, ternyata di sini row-nya 1. Row 1 dia akan menghasilkan row paling atas, sedangkan row 2 dia akan menghasilkan row nomor 3. Ketika kita pastikan di sini nomor 3, berarti di sini adalah data baris ketiga, sedangkan di sini baris keempat. Ini merupakan kekurangan dari VLOOKUP. Apa kita harus mengisikan manual di sini row-nya? Kenapa? Karena dia berbasis row, berbasis baris di sini. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi ini sangat manual.
Meskipun ini termasuk dalam fungsi lookup otomatis. Begitu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini di lookup? Jadi lihat-lihat barisnya ya Pak Rudi ya. Ya, kuncinya ada di baris kalau lookup, sedangkan kalau VLOOKUP ada di kolom. Nah, Itu ya. yang menjadi poin penting. Oh, jadi V itu vertikal, H itu horizontal. Betul. Jadi guys jangan bingung ya. Karena kita nyebutnya bukan H lookup tapi H lookup. H itu H. Ya, nanti kalau teman-teman mengeksplor lagi ada yang namanya X lookup, beda lagi. Itu canggih itu. Jadi fungsinya X lookup. Ada lagi kalau teman-teman udah main Excel terlalu jauh itu namanya diget. Nah, kalau ini saya sarankan untuk belajar sendiri. Karena ini udah pengembangan tingkat lanjut. Nah, di fungsi X lookup sama diget ini akan membahas mengenai keterbatasan lookup sama VLOOKUP. Dia dapat membackup keterbatasan itu. Jadi office-nya harus office yang baru nggak tuh? Kalau X lookup yang disarankan 365, Pak. Oh ya. Ini 365. Sedangkan diget saran saya di atas 2015. Oh, Itu sudah bisa. Nah, ini silakan belajar sendiri, tapi kalau ada pertanyaan mengenai X lookup dan diget kita open di itu ya Pak, forum diskusi ya Pak. nah, didiskusi aja biar terdokumentasi. Yap. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini yang susah. Saya tadi sudah menjelaskan mengenai lookup otomatis. Nah, sekarang manualnya gimana? Anda yang namanya indeks, dia akan mendeteksi sebuah posisi. Tapi kita harus mengisikannya secara manual, baik baris maupun kolomnya. Dan ada yang namanya match. Match itu untuk mendeteksi sebuah baris. Di mana sih letak sebuah baris ini? Oke, penerapannya. Misalkan di sini indeks, array atau referensi ini merupakan seperti tabel array kalau di VLOOKUP. Dia referensi utama sebuah tabel. Kita akan ambil referensi dari indeks match master employee list. Nah, di sini saya akan membuat range dari A1 sampai dengan I38. Kemudian saya absolutkan. Karena di komputer saya menggunakan titik koma, saya menggunakan titik koma. Row number itu berarti row nomor berapa yang ingin saya ambil. Misalkan dalam kasus ini saya ingin mengambil row nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya ambil nomor 10. Kemudian kolom berapa yang ingin saya ambil? Misalkan di sini saya ambil nomor 3. Tadi di sini letaknya nomor 10. 1, 2, 3. Maka dalam formula indeks saya seharusnya akan menghasilkan nama Linda. Kita coba. Nah, inilah untuk fungsi indeks. Jadi dia harus menitik beratkan pada koordinat yang kita pastikan. Di situ adalah memiliki row dan kolom. Makanya disebut sebagai manual VLOOKUP dan VLOOKUP. Bagaimana dengan match? Match itu akan mendeteksi sebuah baris. Bagaimana caranya? Oke, match. Kurung buka. Lookup value. Pastikan nilai apa yang akan kita cari pada sebuah baris. Misalkan di sini adalah employee ID. Kemudian titik koma, lookup array. Jadi komponen data mana yang akan kita ambil. Oke, saya masukkan di indeks. Karena ID tadi, employee ID ada di referensi employee ID. Jadi yang perlu saya buat range hanyalah employee ID. Bukan dari employee ID sampai dengan pay rate. Beda. Jadi saya tekankan kalau
match itu hanya satu kolom saja yang sesuai dengan data yang akan kita cocokkan. Kemudian titik koma. Nah, di sini ada option. Di sini less than bisa, extra match bisa, atau greater than. Jadi yang opsinya itu yang -1 letaknya, atau lebih dari 1 dari titik awal, atau dia benar-benar di baris di titik tersebut. Nah, yang ingin saya ambil adalah yang match. Kemudian saya enter. Jadi 1054 ini ada di baris kedua. Kita cek 1054, dia ada di baris kedua. Setelah apa? Setelah tulisan employee ID atau tabel hidden. Jadi letaknya di baris kedua. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Untuk indeks dan match. Yakin? Nggak pada bisa? Kalau sudah, saya naikkan tingkatannya, Pak. Yes. Menggunakan kombinasi antara indeks dan match. Gimana caranya membuat sebuah VLOOKUP tetapi secara manual? Caranya gampang. Kita menggunakan sama dengan. Kalau teman-teman, Pak, saya itu pusing nih, Pak, menggunakan kombinasi formula. Bisa juga menggunakan tab di formula ini. Nah, di sini akan muncul sebuah tab. Saya harus sebuah tab di sini. Kita cari indeks. Nah, kita akan menggunakan munculnya di sini select argumen. Muncul. Oke, kita akan menggunakan yang array rows 6 sama kolom 6. Sebetulnya sama saja ya. Cuma ini lebih ke satu data yang dimunculkan. Sedangkan kalau menggunakan yang kolom 6 sama area 6, dia menggunakan basis array. Dan itu biasanya ada di 365. Kalau di tempat saya belum kompatibel. Oke, saya oke. Nah, dia akan memunculkan di sini. Kenapa kok saya lebih dominan menggunakan ini? Karena nanti ada keajaiban di sini yang membuat teman-teman jadi nggak pusing ketika menunjuk-nunjukkan beberapa formula. Misalkan dalam indeks saya harus mendeteksi array dulu. Nah, saya harus mencari referensi mengenai array yang akan saya indeks. Seperti penjelasan tadi, array yang diindeks itu adalah semua area yang menjadi referensi. Kemudian saya gunakan absolute, nilai absolut. Kemudian row number. Nah, ini ingat penggunaan fungsi match. Fungsi match ini digunakan untuk mencari row. Berarti di sini kita bisa menuliskan match. Oke. Kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini kita bisa mengubah di match-nya ini. Kita harus mengisikan lagi kira-kira match-nya ini kontennya apa. Oke, kita cari dulu lookup value-nya. Lookup value-nya di mana? Misalkan employee ID ini. Employee ID di situ, kemudian titik koma, kembali lookup array. Lookup array itu hanya terfokus pada satu kolom, bukan multiple kolom. Jadi kita akan ambil di referensi ini itu tepat dengan lookup value tadi adanya di employee ID. Kemudian titik koma, saya ingin ambil yang sama persis, yaitu 0 berarti extra match. Kemudian teman-teman disarankan untuk mengambil kolom apa nih yang mau diambil, seperti VLOOKUP tadi. Misalkan di sini saya ingin mengambil departemen. Berarti saya harus mendeteksi 1, 2, 3, 4. Dia ada di kolom 4. Saya di sini akan isikan 4. Ya. Di sini sudah ketemu result. Artinya apa? Formula yang kita tuliskan itu sudah sesuai, sudah benar. Tetapi kalau di sini masih ketemu ref, berarti ada kesalahan di formula kita. Oke, kita tulis 4. Kita done. Selesai. Nah, ini Pak, ANT itu apa? AT itu maksudnya? AT itu dari departemen, Pak. Oh, iya sih. Jadi Linda
di baris kedua itu departemennya apa gitu. Oh iya. Ya, betul di sini. Di sini departemennya apa? Kita ini kan sama sebetulnya dengan fungsi yang kita sudah pelajari tadi di awal. Apa? VLOOKUP. Kita coba ya. VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya tadi employee ID. Kemudian tabel array-nya kita bisa ambil di indeks ini. Kita identifikasi semua. Saya berikan absolute. Kolom indeksnya untuk departemen tadi 4. Sedangkan rank lookup-nya saya tulis false. Dia akan sama result-nya. Nah, inilah yang disebut dengan manual lookup dengan otomatis lookup. Tugasnya apa ini, Pak, buat teman-teman? Nah, yaitu ya bikin ini sama. Sama, cuma untuk apa? Untuk mengisikan yang tadi VLOOKUP itu diganti dengan indeks sama match, Pak. Nah, kemudian ini kan berbeda, Pak, kasusnya. Kalau indeks dan match itu digunakan untuk menggantikan VLOOKUP. Sedangkan VLOOKUP tadi kita ketahui di sini itu di kolom ini kan statis ya, Pak. Kita harus mengganti manual. Nah, teman-teman di sini bisa menggantinya dengan match. Perlu saya kasih contoh atau tidak? Atau nanti teman-teman trial error sendiri dengan match? kasih aja Pak. Wah, Pak. Kasih Pak, contohnya Pak. Ya, contohnya di sini dua ini, jadi kita bisa menuliskan VLOOKUP secara manual dulu. Kemudian di kolom 2 ini kita gantikan match. Kenapa kok saya menggunakan formula ini supaya teman-teman nggak pusing? Karena kalau jadi satu baris seperti ini teman-teman bakal pusing. Match, terus kita akan mengisikan dengan value VLOOKUP-nya atau barisnya. Kita ketahui di sini HP. Tapi yang akan kita ambil adalah warehouse, bukan HP-nya ya, warehouse. Oke, match-nya kita ambil dulu di sini. Oke, lookup value. Kemudian lookup array-nya kita ambil dari mana? Tabel referensi master inventory list. Kita ambil di sini warehouse. Atau kita bisa dari produk code. Saya absolutkan fungsinya supaya bisa ditarik ke bawah. Saya cari yang extra match karena harus sama persis. Saya enter. Kalau tadi saya harus mengedit satu-satu, kalau ini saya tinggal kopas. Fungsi tersebut sudah jadi. Cuma syaratnya apa? Di sini nanti seandainya perbedaan di sheet ini dengan di VLOOKUP, di sini adalah inventory, warehouse inventory dengan warehouse itu berbeda kata-katanya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan referensi warehouse inventory, saya kopas aja di sini, dia akan menemukan value error. Kira-kira ada teman-teman yang bisa membantu menjawab kenapa kok match-nya jadi error? Belum di match yang bawah itu. Yang bawah sudah di match, Pak. Oh iya. Tapi kenapa kok error? Karena bukan warehouse ya Pak. Gimana Mas Dwi? Karena bukan warehouse ya Pak. Yang kan harusnya itu apa? Yang A5 kan Pak? Ya bukan. Karena harusnya apa Mas? Mohon maaf, tadi putus-putus. Karena harusnya bukan warehouse inventory tapi warehouse 1 bukan ya Pak? Betul sekali Mas Dwi. Ini yang harus menjadi perhatian khusus buat teman-teman. Karena seharusnya warehouse 1, bukan warehouse inventory. Mas Dwi nomor 002 ya, betul? Iya Pak Ponti. Ya 20, oke. Terus? Jadi harus sama persis referensinya, jangan sampai bergeser. Bagus sekali Mas Dwi, terima kasih banyak atas jawabannya. Gitu Pak. Ya. Sesuai permintaannya warehouse inventory. Ya.
Tapi kalau case-nya seperti ini gimana Pak? Case-nya gini nih, ada 2, 3. Sebetulnya kita bisa menggunakan kombinasi formula lagi, tapi nanti teman-teman bakal agak sedikit pusing ya. Ini hanya sebagai tambahan aja. Di match ini, di titik match ini, di A9 ini, kita tambahkan left. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil karakter dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi saya hanya ingin mengambil 11 karakter yang bergerak dari kiri ke kanan. Atau hanya ingin memastikan bahwa itu warehouse 1. Kita cek 11, saya enter. Ya Mam. Nah, Kenapa? Karena kalau lab-nya ini kita pisah, di sini dia akan menjadi warehouse 1. Oke? pusing tapi asik juga ya. Ya itu Pak, nanti lama-kelamaan advance-nya menuju ke sana Pak dengan kombinasi-kombinasi yang ada. Oke Pak Ponti dan rekan-rekan, materi dari saya cukup sekian. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Saya persilahkan ya. Silakan loh kalau mau tanya, atau nanti di forum diskusi juga boleh, biar videonya nggak lama-lama. Oh, request video boleh ya Pak? Boleh, silakan. Jadi nanti per materi Pak, biar nggak bingung. Gimana? Mas apa ini? Halo? Halo? Halo Pak, Ya, Mas apa? Rehan Pak, Nomor? 108 Pak. Oh, 178 toh. 108. Oh, 108. C20 tadi. Iya Pak. 108. Mana Mas Rehan? Mana Mas Rehan? Cuma mau request aja per materi satu video gitu Pak, biar nggak bingung. Karena kan materinya agak sulit. Soalnya waktunya itu yang kita kan mau ngasih banyak sama kalian. Tapi ya kalau kita kurangi nanti nggak nyampe nanti. Ini masih banyak soalnya. Belum makrosnya, belum VBA-nya ya baru dia. Yap. Oke, nanti kita desain lagi supaya nggak bingung. Jadi nanti kita kurangin sedikit ya Pak Rudia. Mungkin kalau mau nggak bingung ya dikurangin sedikit berarti. Tapi nggak juga kan ini ada videonya ya. Nanti kan bisa dilihat pelan-pelan. Jangan ragu untuk tanya kalau oke. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di forum diskusi. Ya, jangan ragu. Ini sampai sini dulu ya recordingnya. Nanti kita lanjut setelah nggak di record. Baik, terima kasih.